Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengatasi polemik peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Presiden meminta jajarannya segera menyusun peraturan pemerintah setelah kritik karena dinilai membuka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga. Seperti apa selengkapnya? Kritik atas terbitnya Perpol 10 tahun 2025 antara lain karena Perpol itu dinilai tidak memiliki dasar konstitusional. Peraturan tersebut juga bertentangan dengan tafsir MK atas Undang-Undang Kepolisian. Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu 20 Desember 2025 menjelaskan arahan Presiden Prabowo jadi landasan pemerintah menyusun PP sebagai solusi atas persoalan lintas kementerian dan lembaga. Yusril mengatakan Perpol yang buka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian lembaga negara itu bersifat terbatas karena hanya mengatur lingkup internal Polri. Padahal jika polisi aktif menduduki jabatan sipil, maka akan melibatkan kementerian dan lembaga di luar Polri. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Kepolisian. Adanya beberapa aturan ini jadi dasar pembentukan PP untuk menghindari polemik dan menjadi payung hukum. Masukan-masukan yang diberikan itu insya Allah akan digodok dan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mempersiapkan draft awal dari RPP ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga oleh Kementerian Hukum. Ya, kebetulan Wamenkum Pak Edi hadir hari ini dan mudah-mudahan tim ini akan bekerja cepat dalam waktu tidak terlalu lama dapat diselesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kedua undang-undang tadi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidik, menilai penerbitan PP akan jadi solusi atas kisru Perpol nomor 10 tahun 2025. Sesuai dengan persetujuan Bapak Presiden, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, katakanlah bulan Januari nanti, peraturan pemerintah yang akan memberi solusi kepada kisruh berbagai permasalahan mengenai isu rangkap jabatan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti dengan kompaknya ya antara Komisi Percepatan Reformasi dengan pemerintah, mudah-mudahan ini akan mengarahkan ya perhatian masyarakat lebih produktif ke depan, tidak usah lagi terlalu risau gitu dengan berbagai isu yang mungkin memecah belah kita. Terbitnya Perpol nomor 10 tahun 2025 telah menimbulkan polemik baru. Dalam Perpol itu disebutkan bahwa anggota Polri dapat ditugaskan di jabatan di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk jabatan di dalam negeri, terdapat 17 kementerian atau lembaga yang dapat diisi anggota kepolisian, baik jabatan manajerial maupun jabatan non-manajerial. Lantas, apa tanggapan Kapolri atas rencana penyusunan PP atas respon terbitnya Perpol yang diinisiasi oleh Polri? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam keterangan pers di Jakarta pada Jumat 19 Desember mendorong Perpol nomor 10 tahun 2025 dapat diperkuat melalui peraturan pemerintah atau revisi Undang-Undang Polri. Hal ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti dan memberi batasan terhadap putusan MK. Sebab putusan MK nomor 114 berisi soal larangan polisi aktif menduduki jabatan di luar struktur kepolisian. Berkonsultasi untuk memang polisi hanya bisa membuat perpol, namun ini akan lebih baik kalau ini ditingkatkan menjadi PP atau bahkan mungkin nanti kita lakukan perbaikan di revisi Undang-Undang Polri yang sebentar lagi juga akan kita dorong sehingga kemudian apa yang menjadi amanat putusan MK itu bisa kita tindak lanjuti dengan lebih jelas, lebih tegas. Jadi kita tidak dalam posisi menentang keputusan MK, justru sebaliknya Polri menghormati putusan MK dan segera menindaklanjuti putusan MK yang ada. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD menjelaskan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri sebagaimana dimaknai dalam putusan MK nomor 114 secara tegas mengatur bahwa anggota Polri yang akan menduduki jabatan di institusi sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian.
Maka dengan putusan tersebut, tak ada lagi ruang hukum bagi penugasan anggota Polri aktif ke jabatan sipil berdasarkan alasan penugasan dari Kapolri. Dengan disusunnya peraturan pemerintah diharapkan polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 yang memungkinkan polisi aktif menjabat di 17 kementerian lembaga bisa diselesaikan. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait hal ini? Menurut saya, instruksi Presiden ini menunjukkan sikap yang tegas dan responsif agar perbedaan kebijakan tidak semakin membingungkan, baik bagi instansi penegak hukum maupun masyarakat. Dengan adanya arahan ini diharapkan ada keselarasan antara Perpol, Undang-Undang ASN, dan putusan MK, sehingga pelaksanaannya bisa lebih jelas dan tidak bertentangan. Langkah ini membantu menjaga stabilitas dengan mengurangi kebingungan hukum dan mencegah konflik antar lembaga agar situasi tetap tertib dan jelas. Presiden berperan sebagai penengah agar kepolisian dan Mahkamah Konstitusi punya pemahaman yang sama dan tidak terjadi salah tafsir hukum lagi. Kalau menurut saya sih itu sah-sah aja ya dilakukan atau diterbitkannya peraturan pemerintah, karena dengan adanya penertiban peraturan pemerintah ini anggota Polri yang ditugaskan di luar itu lebih terstruktur dan akan memiliki payung hukum yang lebih kuat dan juga jelas, sehingga karir mereka itu tidak terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Menurut saya, sebenarnya sudah bagus kalau ada ketegasan dari pimpinan, tetapi akan lebih baik kalau polemik ini diselesaikan secara independen saja, supaya kemandirian tiap lembaga tetap terjaga. Intinya sih simpel ya, yang penting masyarakat nggak kena imbasnya dan layanan publik tetap berjalan terus seperti biasanya. Pada akhirnya, instruksi Presiden untuk menyusun peraturan pemerintah adalah langkah strategis yang menjawab harapan kita semua. Hadirnya PP ini bukan sekedar penengah, melainkan solusi untuk memperjelas aturan, mempertegas kewenangan, serta mengakhiri polemik dalam birokrasi pemerintah. Momentum ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan sebagai seorang ASN. Harapannya, PP yang akan diterbitkan selaras dengan peraturan manajemen ASN dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedepannya, regulasi yang sinkron dan sistem merit harus menjadi landasan utama demi kebijakan publik yang murni mencerminkan kepentingan negara dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.